Proyek Hijau Emas Indonesia merupakan kegiatan spektakuler mandiri energi yang digagas oleh PT Pandu Wijaya Negara Yogyakarta. Ide canggih ini karena latar belakang dunia ini terjadi adanya perubahan iklim atau perubahan iklim yang disebabkan oleh karbon yang terlalu banyak di atmosfer menyebabkan polusi karbon di udara terlalu besar. Karena itu tentu ini membutuhkan sesuatu yang dapat menyerap karbon yang diambil. Sesuatu yang dapat menggantikan BBM fosil atau penghasil karbon berlebih menjadi BBM non-fosil atau produksi karbon minimal. Sehingga tidak banyak karbon yang dihasilkan dari hasil pembakaran BBM non-fosil, yaitu bioenergi dan biosolar. Nah, mari kita simak laporannya bertajuk Proyek Hijau Emas Indonesia yang bisa mengatasi masalah energi. Atau ngetopnya, Indonesia bisa mandiri energi sehingga rakyat bisa makmur dan ekonomi semakin membaik hanya dengan menanam bibit pohon nyamplung penghasil minyak tamanu yang bisa mengatasi mahalnya BBM. Program nyata ini perlu mendapat dukungan sehingga ke depan mampu mendorong serta menggerakkan perekonomian yang memiliki efek multiplier yang luar biasa. Dari Yogyakarta, Media PasTVnews.com menyajikan kabar eksklusif ringan dan terpercaya. Ya, oke para pemirsa, jumpa dan ketemu lagi dengan Media PasTVnews.com. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas Indonesian Green Gold Project, di mana kegiatan ini mencakup breeding, planning, and processing of Tamanu nyamplung. Nah, hal seperti ini tentu menarik buat kita simak. Saya akan mendengarkan dan mari kita dengarkan yang memiliki pengalaman dan juga mengelola tentang oil Tamanu. Nah, mari kita simak presentasi di layar seperti yang dapat kita saksikan ini. Jangan lupa untuk menyimak, bahkan Anda ikut menanam seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sofyan ini. Yuk kita dengarkan presentasinya. Nah, para pemirsa, sebelum narasumber menyampaikan tentang tumbuhan yang bermanfaat ini, terlebih dulu saya sejenak akan menerangkan jenis tanaman yang dapat kita tonton. Tanaman ini biasanya tumbuh di desa-desa dan ini merupakan tanaman yang terkadang ini tidak dianggap berfungsi. Nah, seperti apa daunnya? Seperti ini aslinya. Nah, para pemirsa, ini merupakan bibitnya yang baru umur sekitar 3 bulan. Nah, dan ini juga menghasilkan bibit yang bermanfaat untuk dikembangkan. Dan ini merupakan oil Tamanu. Para pemirsa, kemudian ini buahnya, dari buahnya yang ini hasil oil Tamanu yang sudah dikemas dalam botol. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak uraian berikut ini. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari PT Pandu Wijaya Negara dan Yayasan Kesejahteraan Anak Nasional ingin menerangkan tentang minyak Tamanu atau minyak nyamplung. Ini kami namakan sebagai Indonesian Green Gold Project, breeding, planting, and processing of Tamanu nyamplung tree products for bioenergy, bioabsorb, and carbon trading. Jadi karena Indonesia atau global dunia ini merupakan climate change atau perubahan iklimnya itu karbonnya banyak di atmosfer, maka karbonnya harus diserap supaya hilang, dan yang memproduksi karbon harus dihilangkan atau diminimalisir. Jadi yang menyerap karbon itu pohon Tamanu itu ini yang memproduksi karbon diganti dari minyak fosil yang memproduksi karbon terlalu tinggi, diganti dari minyak non fosil. Minyaknya dari mana? Dari buah Tamanu ini diperas jadi minyak.
itu bisa menjadi bioenergi atau energi non fosil. Nah, karena kita dari Paris Agreement dari sebelumnya dari protokol Kyoto itu menyatakan perubahan iklim sampai dengan G20 kemarin itu disinyalir dunia itu ada peningkatan emisi karbon. Menurunkannya bagaimana? Ini PR-nya. Pemerintah lalu menerbitkan Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Yang dilibatkan paling besar itu SDM dan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebetulnya ini bisa bekerja sama, yaitu SDM dengan memproduksi transisi energi atau renewable energy, dan KLHK memproduksi penyerapan karbon atau carbon capture. Tidak perlu teknologi yang tinggi-tinggi, tapi ini teknologi paling tinggi dengan alam, yaitu menanam pohon nyamplung. Pohon nyamplung ini akan bisa menjadi penyerap karbon banyak dan renewable energy. Bagaimana? Nah, nanti kita di sini. Solusinya itu energi transisi melalui produksi minyak tamanu. Minyak tamanu itu bisa diproduksi nanti menjadi biosolar, sehingga Indonesia bisa mandiri energi. Kalau subsidi minyak itu dipakai menanam pohon tamanu ini, saya kira Indonesia sudah berlimpah energi. Kita produksi besar-besaran energi non fosil, dan juga carbon capture-nya sudah tinggi sekali. Menanam pohon tamanu sesegera mungkin, dan itu akan menjadi solusi dari beberapa masalah. Nah, market value-nya masih tinggi untuk biodiesel. Ini bisa kita jual, bahkan kita ekspor. Ya. Jadi ini carbon trading sudah ada hitungannya di sini. Nah, ini tahun berapa, nanti tahun profit berapa, ini besar sekali profitnya. Nah, kami dari PT Pandu dan Yayasan Sejahtera Nasional itu sudah memproduksi minyaknya ini, sudah melakukan pembibitan. Jadi dinas persemaian di dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu kami berikan benih secara gratis untuk disemaikan. Ini setelah menjadi bibit nanti diberikan cuma-cuma kepada masyarakat untuk menanam. Kami sudah lakukan ini, sudah beberapa ribu bibit yang telah ditanam oleh masyarakat, terutama di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini produksi dari minyaknya. Jadi tamanu ini sebetulnya banyak sekali fungsinya, bisa dibuat sabun dan lain-lain, tapi sebagai yang utama bisa untuk produksi bahan bakar biosolar, ya, biosolar. Ini sudah dilakukan sebelumnya sebetulnya. Cuma kenapa tidak dibesarkan? Kalau ini ditanam sampai 1 juta hektar atau 2 juta hektar atau 5 juta hektar saja di Indonesia, saya kira Indonesia sudah bisa mandiri energi. Nah, kalau ingin tahu hitung-hitungannya, boleh kita bicara di tempat di mana atau di sini, nanti saya terangkan. Nah, segera menanam, intinya segera menanam, Indonesia akan mandiri energi. Semoga momentum ini bisa terwujud untuk sejahtera bersama masyarakat Indonesia. Ini harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bisnis ini, karena ini bisnis energi murah, otomatis transportasi murah. Yang diangkut adalah bahan pangan otomatis murah, nanti rakyat akan sejahtera. Demikian kira-kira informasi tentang tamanu oil dari kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan untuk Indonesia makmur, sejahtera, kemajuan, Junawi, menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian para pemirsa telah disampaikan oleh narasumber, juga sekaligus pengelola, juga termasuk peneliti, juga pemakai, dan juga sudah menjalankan semuanya. Bahkan dalam uraian bisnisnya atau usaha memang ada net profit, di mana skema yang dapat kita ketahui seperti ini para pemirsa, mulai dari sistem 40-60 ada seperti ini, dan ini seperti halnya dari PT Pandu Wijaya Negara ini, gambarannya seperti ini. Jadi sebagian untuk pendidikan,
kesehatan dan pangan, dan juga untuk operasional profilnya seperti itu 40-60. Artinya apa? Dengan sistem ini, sistem sharing 60% dari net profit hasil usaha dikembalikan kepada masyarakat melalui program pendidikan kesehatan dan pangan Yayasan Kesejahteraan Anak Sosial. Nah, dengan demikian tentunya program yang dikembangkan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara, bahkan untuk anak cucu kita nanti. Dengan demikian segera untuk menanam bibit yang disajikan oleh Bapak yang kami sebut tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga bisa segera untuk menanam bibit nyamplung, dan jangan Anda tinggalkan, itu adalah warisan yang sangat berharga dan bisa memakmurkan semua orang Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.